Kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang dianut oleh Indonesia memiliki konsekuensi besar pada sektor pertahanan, di mana Indonesia harus menerapkan kebijakan diversifikasi, di mana Indonesia tidak mengandalkan pada satu atau dua negara saja sebagai pemasok utama senjata. Latar belakang kebijakan diversifikasi adalah embargo senjata oleh Amerika Serikat dan Inggris pasca peristiwa 12 November 1991 di Dili, Timor Timur yang diduga menewaskan ratusan demonstran pro kemerdekaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama era 1990-an, Indonesia menghadapi sejumlah tuduhan pelanggaran HAM dari sejumlah negara barat sebagai konsekuensi dari kebijakan keras Presiden Soeharto terhadap penanganan kegiatan separatisme di beberapa daerah dan aktivitas pro-demokrasi di wilayah Pulau Jawa. Pasca reformasi, beberapa negara barat yang menjatuhkan sanksi embargo militer pada Indonesia mencabut sanksi seiring dengan transisi Indonesia menuju demokrasi dan komitmen penghormatan terhadap HAM. Namun efek pencabutan baru dirasakan mulai 2010 saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang 2010-2024 yang dikenal sebagai Minimum Essential Force atau MEF. Selama 3 fase MEF, Indonesia melaksanakan belanja senjata secara besar-besaran ke sejumlah negara dengan total nilai belanja sekitar 40 miliar US dollar. Salah satu panduan dalam belanja sistem senjata selama MEF 2010-2024 ialah diversifikasi sumber senjata, di mana Indonesia tidak hanya berbelanja ke Amerika Serikat dan Inggris saja, tetapi pula ke Prancis, Italia, Rusia, Cina, dan beberapa negara lain. Selain itu, Indonesia melaksanakan revitalisasi industri pertahanan dengan tujuan agar sebagian kebutuhan sistem senjata TNI dapat dipasok dari dalam negeri. Tidak sedikit pihak yang mengkritik kebijakan diversifikasi yang dianut oleh Indonesia, sebab hal demikian memunculkan tantangan logistik yang cukup besar. Data menunjukkan bahwa untuk sumber major weapon system seperti pesawat tempur, helikopter, pesawat angkut, kapal kombatan permukaan, kapal selam, kendaraan lapis baja, rudal dan senjata artileri saja sudah lebih dari 5 negara. Apabila senjata yang tidak dikategorikan sebagai non-major weapon system juga dilacak sumber pemasoknya, maka jumlah negara pemasok akan bertambah. Kritik terhadap kebijakan diversifikasi merupakan suatu hal yang tepat, mengingat kebijakan tersebut didefinisikan terlalu luas dalam implementasinya. Kebijakan diversifikasi sebenarnya tidak dapat menjawab kebutuhan untuk tidak tergantung pada satu atau dua negara saja sebagai pemasok sistem senjata. Industri pertahanan dan dirgantara global menganut global supply chain, di mana dalam suatu sistem senjata buatan suatu negara besar kemungkinan terdapat komponen dan subkomponen yang diproduksi oleh beberapa negara lain. Apabila negara pembuat komponen dan subkomponen tidak menerbitkan lisensi ekspor ke negara produsen sistem senjata karena mengetahui bahwa komponen dan subkomponen tersebut akan dipakai oleh negara lain yang dikenai sanksi oleh negara pembuat komponen dan subkomponen, maka negara produsen sistem senjata akan kesulitan mencari pengganti dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, pada 2019, Jerman melarang ekspor Shields dan gearbox buatan Bosch ke Prancis untuk dipasang pada kendaraan buatan Argus yang menjadi platform untuk Caesar kaliber 155 mm karena subkomponen itu akan dipakai untuk Caesar pesanan Saudi Arabia. Tantangan lain dalam kebijakan diversifikasi adalah konsolidasi industri pertahanan dan dirgantara di negara-negara maju seperti Barat, sehingga semakin sedikit negara dan pabrik yang memproduksi suatu sistem senjata. Sebagai ilustrasi, produsen jet tempur di Eropa
Kini tinggal 3 pabrikan, yaitu Dassault Aviation, BAE System, dan Saab. Sedangkan di Amerika Serikat hanya tersisa 3 produsen jet tempur, yakni Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman. Begitu pula dengan sistem senjata lain seperti kapal selam, mine, battle tank, rudal, dan lain sebagainya. Konsolidasi industri pertahanan di negara-negara maju kian mempersempit pilihan Indonesia untuk melaksanakan kebijakan diversifikasi. Kondisi geopolitik dunia yang mengalami perubahan pasca 2014 melahirkan pula tantangan terhadap kebijakan diversifikasi senjata yang dianut oleh Indonesia. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia yang memburuk sejak 2014 membuat Indonesia sulit untuk mengimpor sistem senjata dari Rusia karena Amerika Serikat menerapkan CAATSA. Indonesia sudah merasakan dampak CAATSA, yaitu tidak dapat dieksekusinya kontrak pembelian 11 Su-35 senilai 1,1 miliar US dollar disebabkan tidak ada lembaga keuangan barat yang mau bertindak sebagai lender. Para pengambil keputusan di Indonesia pun tidak ingin terkena sanksi CAATSA, di mana salah satu karakteristik aturan tersebut adalah sanksi dijatuhkan kepada individu-individu yang terlibat dalam kontrak jual beli senjata dengan Rusia. Jika Indonesia tetap hendak menerapkan kebijakan diversifikasi, sebaiknya diterapkan pembatasan jumlah negara pemasok untuk setiap major weapon system. Sebagai contoh, untuk pesawat tempur, mungkin Kementerian Pertahanan dapat membatasi jumlah maksimal pemasok hanya dari 2 atau 3 negara saja. Pembatasan serupa dapat diterapkan pula untuk sistem senjata yang lain seperti helikopter, kapal selam, dan fregat. Tujuan dari pembatasan tersebut ialah untuk mengurangi tantangan dalam menyiapkan logistik beragam sistem senjata, sehingga terjadi penyederhanaan dalam rantai pasokan logistik. Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia melakukan perluasan kebijakan diversifikasi sumber senjata dengan menjadikan Turki sebagai sumber pemasok baru. Industri pertahanan Turki telah mengalami kemajuan sejak 50 tahun terakhir, di mana invasi Turki terhadap Siprus pada 1974 diikuti dengan sanksi resmi dan tidak resmi sejumlah negara-negara barat. Namun di sisi lain, kemajuan industri pertahanan Turki tidak lepas pula dari kontribusi sejumlah negara NATO seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Spanyol, selain kerjasama dengan Israel. Secara umum, Turki mengadopsi 3 pendekatan untuk menguasai teknologi pertahanan, yakni membeli lisensi dari Original Equipment Manufacturer atau OEM, berpartisipasi program kerjasama internasional, dan membentuk joint venture atau JV dengan OEM asing. Kepemilikan industri pertahanan Turki sebagian dimiliki oleh pemerintah dan sisanya dipunyai oleh sektor swasta dengan jumlah total sekitar 100 perusahaan inti. Industri pertahanan negeri Turki terbagi dalam sektor land system, dirgantara, C4ISR, naval system, dan munisi dan rudal. Sektor land system Turki diantaranya memproduksi kendaraan lapis baja seperti tank, infantry fighting vehicle, dan armored personnel carrier. PT Pindad dan FNSS mempunyai program Joint Development Tank Medium Kaplan Harimau yang dapat dikatakan berhasil karena mampu menghasilkan suatu tank medium baru yang memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Darat. Walaupun di sisi lain jumlah pesanan dari Kementerian Pertahanan masih sangat sedikit. Adapun sektor lain yaitu dirgantara, C4ISR, naval system, dan munisi, dan rudal pun sudah mengembangkan produk masing-masing guna memenuhi kebutuhan domestik Turki sekaligus mengekspor ke pasar internasional. Namun berbeda dengan sektor land system, sektor-sektor lain tersebut mayoritas masih belajar untuk menjadi menghasilkan produk yang mature and proven.
sudah menjadi hukum alam dalam industri pertahanan. Produk yang mature and proven baru akan didapatkan setelah melewati learning curve yang lama. Proses learning curve tidak sama dengan proses mendapatkan sertifikasi produk yang berasal dari lembaga yang berwenang, sebab learning curve didapatkan lewat pemakaian konsumen dalam waktu setidaknya 10 tahun sebelum suatu produk memasuki fase mature. Penting untuk dipahami pula bahwa industri pertahanan Turki masih memiliki ketergantungan pada global supply chain, khususnya dari negara-negara barat, untuk komponen dan subkomponen. Hal demikian sekali lagi menunjukkan bahwa nyaris tidak ada negara di dunia yang mampu menerapkan kemandirian absolut, di mana produksi platform, komponen dan subkomponen semuanya dilaksanakan di dalam negeri oleh pabrikan lokal. Mengutip laporan Change, industri pertahanan Turki masih mempunyai ketergantungan pada kontraktor-kontraktor internasional untuk desain, kemampuan dan teknologi untuk produk-produk yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, kemajuan yang dicapai oleh industri pertahanan Turki bukan 100% karena kemampuan negeri itu sendiri, melainkan mengambil keuntungan dari globalisasi. Terkait dengan hal tersebut, upaya diversifikasi sumber senjata Indonesia ke Turki hendaknya dilaksanakan secara hati-hati dan selektif. Mengingat bahwa sebagian besar major weapon system yang dihasilkan oleh Turki belum mature dan proven, sebaiknya Indonesia hanya membeli produk pertahanan yang sudah mature and proven saja dari negara tersebut. Indonesia harus mengambil pelajaran dari kerjasama industri pertahanan dengan Korea Selatan, di mana Indonesia menjadi subjek pembelajaran bagi beberapa produk pertahanan Korea Selatan sebagai bagian dari learning curve. Penting untuk dicamkan bahwa pengadaan sistem senjata dari luar negeri selalu menggunakan skema pinjaman luar negeri, sehingga sudah seharusnya utang itu digunakan untuk membeli sistem senjata yang sudah proven dan mature, dan tidak dihamburkan guna mengimpor sistem senjata yang akan merugikan Indonesia sebagai konsumen.